warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Adityo dari kelas IP22C1 dengan nomor NIM 352210023 dari Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa, dan dosen pembimbing Dr. Insinyur Ananto Trisasongko selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal peneliti analisis pengendalian mutu keju mozzarella menggunakan metode Six Sigma di PT Mulia Boga Raya. Adapun isi daripada proposal tersebut, yang pertama introduction, kedua latar belakang masalah, ketiga rumusan masalah dan tujuan, keempat metode penelitian, kelima propose solution atau info, keenam conclusion dan penutup. Adapun keju mozzarella adalah produk dengan kualitas yang sangat dipengaruhi oleh konsistensi produksi. Faktor seperti kelembutan, kelengketan, elastisitas berperan penting dalam mutu produk yang diinginkan konsumen. Dari produk tersebut, maka peneliti mengambil latar belakang masalah yang ada pada PT Mulia Boga Raya, yaitu produk cacat dalam industri keju, khususnya keju mozzarella, dapat merugikan perusahaan secara finansial dan dapat menurunkan kepuasan konsumen. PT Mulia Boga Raya selaku produsen keju dengan merek Procis telah menghadapi tantangan dalam mempertahankan mutu produk akibat cacat seperti keju yang tidak mulur dan kemasan yang bocor. Dari problem tersebut, maka peneliti merumuskan masalah jenis cacat yang utama, yaitu keju yang tidak mulur sesuai standar dan kemasan bocor. Adapun dampak daripada cacat utama yang di atas adalah cacat produk dapat mengakibatkan biaya tambahan untuk produksi ulang dan penurunan kepuasan pelanggan. Adapun penyebab potensial kelalaian kontrak karyawan adalah kurangnya ketelitian saat memeriksa bahan baku dan suhu produksi. Yang kedua, prosedur kerja yang tidak jelas, yaitu instruksi kerja yang kurang terperinci atau tidak konsisten yang diberikan dari atasan kepada para operator. Yang ketiga, ketidakstabilan mesin meliputi suhu mesin yang tidak stabil, khususnya pada mesin scratcher, dapat menyebabkan cacat dalam kualitas keju. Adapun tujuan meneliti ini adalah yang pertama menghilangkan cacat produk pada keju mozzarella. Yang kedua, meminimalisir cacat produk pada proses produksi. Yang ketiga, meminimalisir kerugian perusahaan. Yang keempat, mengaplikasikan DMAIC pada pelaksanaan perbaikan. Yang kelima, meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. Adapun tujuan untuk mengurangi penyebab potensial adalah daripada kelalaian karyawan, tujuannya untuk menjadikan karyawan jadi lebih teliti saat memeriksa bahan baku dan suhu produksi. Memperjelas prosedur kerja dengan menginstruksikan kerja menjadi lebih terperinci dan konsisten dari atasan ke bawahan. Menstabilkan mesin dengan menjaga suhu mesin menjadi lebih stabil, khususnya pada mesin scratcher yang menyebabkan cacat dalam kualitas keju. Adapun metodologi penelitian di sini menggunakan metode Six Sigma atau DMAIC. Six Sigma adalah metodologi manajemen kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan proses bisnis dengan mengidentifikasikan dan mengurangi variabilitas serta menghilangkan cacat atau kesalahan dalam setiap tahap proses. Nah, metode ini dikembangkan pertama kali oleh Motorola pada tahun 1980
Six Sigma memfokuskan pada penggunaan data statistik untuk mengidentifikasi masalah, menemukan akar penyebab, dan merancang solusi yang berkelanjutan. Nah, adapun langkah dalam DMAIC adalah: 1. Define. Define itu mendefinisikan masalah, tujuan proyek, dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, measure. Measure adalah mengukur kinerja proses saat ini untuk menentukan area masalah. Yang ketiga, analyze. Menganalisis data untuk menemukan akar penyebab masalah. Yang keempat, improve. Merancang dan menerapkan solusi untuk memperbaiki masalah. Yang kelima, kontrol. Dengan memastikan perbaikan berjalan sesuai target dengan cara mengendalikan proses. Di sini metodologi penelitian pengumpulan data ada dua. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu metode observasi dan wawancara. Yang pertama, metode observasi. Observasi ini dilakukan untuk memahami alur kerja, mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, mengidentifikasi sumber-sumber yang berulang menyebabkan cacat produk, dan mendokumentasikan pola kerja yang menghasilkan pemborosan. Observasi dilakukan selama 25 hari untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mempresentasikan kondisi proses produksi yang sebenarnya. Metode yang kedua adalah wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada karyawan yang berpartisipasi langsung terhadap proses produksi untuk memahami persepsi dan pendapat mereka terhadap proses Six Sigma dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikannya. Pertanyaan wawancara dirancang untuk menggali informasi tentang kendala, peluang, dan mengurangi cacat pada produk. Jadi, peneliti mengobservasi dan mewawancarai para stakeholder yang terkait pada proses produksi, baik dari atasan, operator, dan juga orang yang berpartisipasi pada proses tersebut. Untuk pembahasan analisis and finding, define dan measure. Define adalah aktivitas dalam tahapan yang mengidentifikasi permasalahan perusahaan, mengidentifikasi strategi dan misi perusahaan dengan menentukan persyaratan pelanggan dan menetapkan tujuan. Nah, pada tahapan ini mengidentifikasi jenis cacat pada produk keju mozzarella dan akan menghitung kecacatan produknya. Measure merupakan aktivitas pengukuran dan penghitungan terhadap informasi penting untuk membantu memberikan pemahaman terhadap kondisi perusahaan, keinginan konsumen, dan identifikasi permasalahan dari data yang diperoleh, dan lain sebagainya. Tahapan ini melakukan perhitungan presentasi jenis cacat, pembuatan diagram Pareto, peta kendali, perhitungan defect, per million opportunities atau DPMO, nilai sigma, dan perhitungan CP kapabilitas proses. Pembuatan peta kendali digunakan untuk memeriksa suatu proses produksi apakah berada dalam batas kendali atau tidak. Peta kendali atau P adalah jumlah produk cacat X dibagi jumlah unit yang diproduksi atau N. Dengan nilai CL adalah ada UCL dan LCL, upper control limit dan low control limit. Analisis and finding define and measure, perhitungan DPMO digunakan untuk menggambarkan jumlah cacat per 1 juta peluang. Rumus berutang DPMO yaitu DPMO sama dengan DPO kali 1 juta dikurangi perhitungan sigma level. Nah, perhitungan sigma level dapat dilakukan menggunakan metode special seperti pada contoh berikut. Final yield sama dengan 100% dikurangi jumlah cacat dibagi jumlah inspeksi dikali 100%. Define fokus pada dua jenis cacat, keju tidak mulus dan kemasan bocor.
dengan menetapkan tujuan untuk mengurangi frekuensi cacat dan meningkatkan mutu produk. Measure nilai sigma, pengukuran awal menunjukkan nilai sigma di angka 2,8 selama 25 hari. DPMO 85,714, kejahatan per juta kesempatan menunjukkan kebutuhan untuk perbaikan. Diagram Pareto menunjukkan bahwa cacat keju tidak mulur harus menjadi prioritas utama. Measure presentasi jenis cacat yang ditarik datanya dalam tabel 1 yang merupakan penghitungan presentasi jenis cacat produk keju di Bulgaria. Tabel 1 di sini telah disajikan presentasi jenis cacat keju mozzarella PT Mulia Bulgaria Cikarang pada bulan September sampai Desember tahun 2023. Jadi tabel di atas terdapat jumlah cacat keju tidak mulur sebanyak 668 piece, kemudian tidak ditemukan cacat kemasan botol pada keju mozzarella. Jadi penyebab utama adalah cacat keju tidak mulur sebanyak 668 piece. Dari data tersebut, maka dibuatlah diagram Pareto yang akan membandingkan beberapa kategori cacat dan memperjelaskan suatu kejadian yang paling penting atau prioritas. Gambar 2 adalah diagram Pareto jenis cacat pada keju mozzarella PT Mulia Bulgaria. Keju retrun dan kemasan bocor, presentasi frekuensi dan presentasi kumulatif. Gambar di atas menunjukkan urutan frekuensi cacat dari tertinggi ke terendah berdasarkan diagram Pareto. Pada gambar tersebut menunjukkan presentasi frekuensi cacat pada keju tidak mulur sebanyak 100%. Dan untuk cacat kemasan bocor sebanyak 0%. Berdasarkan gambar tersebut, peneliti memfokuskan analisa kejahatan produk pada jenis cacat keju tidak mulur. Setelah itu kita buat peta kendali pie chart. Gambar peta kendali pie chart jenis cacat keju tidak mulur disajikan pada gambar 3. Gambar 3 menunjukkan LCS general limit sebesar 0,06, nilai upper control limit atau LCL yaitu sebesar 0,79, dan nilai low control limit atau LCL yaitu min 0,067. Berdasarkan gambar tersebut, diketahui terdapat dua proporsi kesehatan atau dua proses produksi yang keluar dari OCL yaitu pengamatan hari ke-7 dan hari ke-24. Kondisi tersebut harus diperhatikan oleh perusahaan agar diberikan tindakan untuk mengurangi terjadinya produk cacat tersebut. Kenormalan grafik dirincikan jika hasil pengamatan berada dalam batas OCL atau LCL. Baik dalam nilai DPMO, nilai sigma dan final yield dan kapabilitas proses. Tabel di atas merupakan nilai rata-rata hasil DPMO, nilai sigma, final yield, dan CP produk keju mozzarella, sedangkan tabel di bawah adalah konversi tinggi pencapaian sigma. Tabel di atas ini rata-rata perhitungan DPMO, nilai sigma, final yield, dan kapabilitas proses pada bulan September dan Oktober 2021. Bisa dibandingkan bahwa bulan September dan Oktober total produksi 500,99 dan total dapat kemasan 43,99, DPMO 1428551, terus nilai sigma 2,9 dan nilai final yield 92,9. Untuk kapabilitas proses 0,509, jadi rata-rata antara bulan September dan Oktober 0,529 pada kapabilitas proses. Tabel ini presentasi yang memenuhi spesifikasi dalam presentasi DPMO level sigma. Tabel ini menunjukkan bahwa selama bulan September dan Oktober sebesar 448,5145 kemasan proses. Nah, ini produksinya nilai rata-rata sigma pada bulan Oktober dan November sebesar 2,87393. Itu rata-rata DPMO 85714,2855. Nah, di sini perusahaan mencapai level 2 sigma sehingga dikategorikan sebagai kriteria industri Indonesia.
Kenapa? Karena menunjukkan kemampuan produk sebesar 91,4285%, pengukuran nilai CP yang didapatkan PT Mulia Bulgaraya yaitu 0,529%, dan nilai CP kurang dari 1,3 dikategorikan sebagai kapabilitas proses kerja sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya. Untuk tahap analysis diagram fishbone, di sini bisa dipaparkan mengenai 3 penyebab khusus untuk keju tidak menurun. Pertama dari metode, instruksi kerja kurang jelas, manusia, kelalaian karyawan dalam penambahan bahan baku, kelalaian karyawan saat pengecekan suhu, konsentrasi menurun, karyawan banyak bergurau, dan dari mesin sendiri suhu mesin kerja tidak stabil. Dari diagram fishbone tunaikan tersebut menunjukkan bahwa ada 3 penyebab utama: faktor manusia, metode, dan mesin. Untuk tahap improve, dari manusia, faktor penyebab kelalaian karyawan, ada rekomendasi atau usulan untuk improvement dengan membuat SOP standard operational procedure untuk karyawan, memberikan peringatan atau teguran kepada karyawan apabila melakukan kesalahan, dan melakukan evaluasi setiap seminggu sekali. Jadi penyebab metode instruksi kerja kurang jelas, membuat standar operasional proses tentang produk secara detail dan terperinci, menentukan waktu lamanya proses mixer, dan melakukan pengawasan pada proses mixer. Sumber penyebab dari mesin suhu mesin stresor tidak stabil, melakukan perawatan secara rutin atau preventive maintenance pada semua mesin yang digunakan dalam proses produksi. Untuk kesimpulan dari peneliti ini adalah nilai sigma yang diperoleh pada PT Mulia Bulgaraya pada bulan September dan Oktober adalah 2,8. Faktor penyebab terjadinya kecacatan keju diantaranya kelalaian karyawan dalam penambahan baku, konsentrasi karyawan yang menurun, karyawan banyak bergurau, kelalaian karyawan saat pengecekan suhu, instruksi kurang jelas, dan suhu mesin stresor tidak stabil. Usulan perbaikan yang dilakukan yaitu membuat SOP tertulis untuk bekerja, memberikan peringatan atau teguran kepada karyawan apabila melakukan kesalahan, melakukan evaluasi setiap seminggu sekali, kemudian membuat SOP tentang proses produksi secara detail dan terperinci, serta melakukan perawatan secara rutin pada semua mesin yang digunakan dalam proses produksi. Dampak implementasi Six Sigma metode dengan menggunakan metode DFIDCF sangat efektif dalam mengidentifikasi dan menganalisa akar penyebab riset produk. Dengan usulan perbaikan yang berkelanjutan diharapkan dapat menurunkan tingkat kecacatan dan meningkatkan efisiensi. Penutup, rekomendasi kepada atasan atau kepada pabrik yang diteliti, mengimplementasi SOP tertulis, mengembangkan SOP yang jelas dan rinci untuk harapan produksi, peningkatan pelatihan karyawan, pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman karyawan akan pentingnya pengendalian mutu, evaluasi dan pemantauan berkelanjutan, mengintegrasikan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi potensi jenis produk, perawatan mesin yang lebih kuat, penjadwalan perawatan berkala untuk mesin belajar agar stabilitasnya tetap terjaga. Oke, jadi kesimpulan tersebut maka telah selesai pemaparan saya mengenai analisis pengendalian mutu keju mozzarella menggunakan metode Six Sigma, dedikasi PT Mulia Bulgaraya DPK. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam membuat proposal yang baik untuk saya. Terima kasih kepada rekan yang telah membantu dalam membuat proposal, dan saya siap untuk pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.